Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi Historitas Fikih. Nah, materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu Historitas Fikih. Kemudian yang kedua, stagnasi tasyrik Islam. Yang ketiga, fenomena fikih generasi awal. Kemudian yang keempat, fenomena fikih pada masa pembentukan madhab. Yang kelima, ketika pintu ijtihad tertutup. Yang keenam, mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Yang ketujuh, Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Yang kedelapan, kearifan menyikapi perbedaan. Yang kesembilan, urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Yang pertama yaitu historisitas fikih. Jadi, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, apa sih itu historisitas? Historisitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Maksudnya di sini sejarah adanya fikih, awal mulanya fikih di Indonesia. Islam sendiri masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Misalnya di wilayah Jawa itu disampaikan oleh para wali songo. Kemudian di Sulawesi itu disampaikan oleh para datu, dan di wilayah Nusantara yang lainnya. Di Indonesia sendiri itu banyak berbagai macam organisasi Islam, aliran, dan madhab fikih. Madhab fikih yang berkembang di Indonesia itu kira-kira ada 5 dan bahkan mungkin lebih. Walaupun banyak madhab fikih yang berkembang, bahkan lebih dari 1, lebih dari 5, semua berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi, apalagi dipaksakan oleh negara, karena negara Indonesia mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda tetapi tetap satu jua. Justru jika dipaksakan, maka negara akan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri karena bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya yaitu stagnasi tasyrik Islam. Kalau kita berbicara mengenai tasyrik Islam, erat kaitannya dengan tarikh tasyrik. Apa itu tarikh tasyrik? Tarikh tasyrik adalah studi ilmu untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya suatu hukum atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum syariah. Hukum dalam Islam paling tidak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang yang terbebani dengan hukum. Misalnya, kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan percaya pada hari akhir. Kemudian yang kedua, hukum hulukiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, serta tata cara melaksanakannya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum fikih. Dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut dibutuhkan ilmu usul fikih. Sebelum mempelajari fikih, kita harus belajar usul fikih. Yang selanjutnya yaitu fenomena fikih generasi awal. Hukum Islam atau fikih merupakan
refleksi logis dari perkumpulan berbagai situasi nyata yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Fikih sendiri adalah hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istinbat atau menggali dan menelaah dari dalil-dalil syar'i. Hukum Islam fikih merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul pada masyarakat. Jika pada zaman Nabi SAW terjadi persoalan, masalah, orang-orang dapat memverifikasi pemahamannya atau dapat mengakhiri perbedaan pendapat dengan merujuk pada Rasulullah SAW. Tetapi setelah Nabi wafat dan persoalan-persoalan di masyarakat muncul itu berbeda pada zaman Nabi, maka para sahabat harus merujuk pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang selanjutnya yaitu fenomena fikih di masa pembentukan madhab. Menurut sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam atau fikih, memandang bahwa madhab-madhab yang dibangun oleh para imam madhab lahir dalam pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh memberi corak dan karakter fikih yang lahir dari mereka. Imam madhab diantaranya yang pertama yaitu Abu Hanifah. Beliau belajar dari ulama tabi'in Hamad bin Abi Sulaiman. Selain itu, beliau belajar fikih dari Atta bin Robah dan Nafi Maulana bin Umar. Kemudian yang kedua yaitu Imam Malik. Beliau berguru kepada ulama Madinah. Untuk pertama kalinya beliau belajar dari Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Guzah pada tahun 150 Hijriah. Pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam materi fikih merupakan sebab kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan usul fikih. Usul fikih disusun agar pertentangan-pertentangan tentang materi fikih dapat diminimalisir. Kemudian yang keempat yaitu Ahmad bin Hambal. Beliau adalah salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya atau Musnad Ahmad bin Hambal. Yang selanjutnya yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Maksudnya bagaimana? Ini terjadi pada masa koodifikasi. Apa itu masa koodifikasi? Jadi masa koodifikasi itu adalah masa di mana pada masa itu terjadi keterhentian perkembangan kajian fikih karena difokuskan untuk mengumpulkan, menghimpun atau membukukan dan menertibkan fikih yang sudah ada sebelumnya. Mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarahkan kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Pada masa itu berkembang tradisi diskusi madhab antara ulama penganut madhab yang satu dengan ulama
yang lain, saling menyerang karena perbedaan pendapat. Kemudian mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan madhab yang dianutnya, disertai dengan penyerangan terhadap madhab yang lain. Selanjutnya, mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Kajian Islam umumnya dan fikih secara khusus harus mampu merespon persoalan masyarakat hari ini dan harus mampu memprediksi ke depan dengan membaca tanda-tanda zaman. Islam adalah sebuah kebenaran mutlak, sedangkan fikih adalah hasil interpretasi terhadap sebagian makna Islam atau Al-Quran dan hadis yang kebenarannya relatif. Islam adalah ajaran dari Tuhan yang pasti benar, sedangkan fikih merupakan produk pemikiran manusia berdasarkan ilmu yang telah dibangunnya dan ia bersifat profan atau duniawi. Pernyataan ini dikemukakan untuk menyadarkan kita semua dari berbagai keterlenaan atas karya ulama masa lalu yang dianggap telah memadai. Selanjutnya, Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, di mana ada berbagai macam agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus agar tidak terjadi pertentangan. Umat Islam mempunyai beberapa ormas, madhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Misalnya, ada sebagian madhab itu yang sangat fanatik dengan madhabnya, kemudian yang lain juga seperti itu. Padahal pandangan ulama madhab di masa lalu merupakan produk pemikiran berdasarkan konteks sosio-kultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada saat itu. Sementara sekarang zaman semakin maju, semakin berkembang, globalisasi semakin berkembang, banyak sosiokultural yang berbeda dengan pada saat itu. Maka dari itu, Islam Indonesia sebagai negara yang heterogen harus bisa berkomunikasi, harus bisa bijaksana, harus bisa saling toleransi. Kearifan menyikapi perbedaan. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman, sedangkan Indonesia merupakan negara yang heterogen. Banyak suku, perbedaan suku, ras, adat, budaya yang mungkin dapat menjadi perbedaan dan bahkan menjadi pertentangan terbuka. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Fikih di Indonesia mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama terdahulu, sebab berpotensi adanya yang masih relevan dengan masyarakat, kehidupan masyarakat, tetapi beberapa di antaranya juga sudah kehilangan konteks. Keragaman pemahaman internal umat Islam Indonesia
terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi fikih. Selain itu, perkembangan sosial juga harus menjadi pertimbangan. Di Indonesia sendiri, madhab yang dianut itu berbeda-beda, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fakta ini menuntut adanya produk atau respon fikih yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya kemajemukan internal umat Islam, dengan mengedepankan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati atau perbedaan. Materi yang terakhir yaitu urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi SAW adalah Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Ulama fikih atau fuqaha idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, dan bukan semata-mata pada produknya saja. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus diuji. Demikianlah sedikit pemaparan materi dari saya yang saya ambil dari buku Masailul Fiqhiyah, memahami permasalahan kontemporer, yang ditulis oleh Muhammad Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.